Selamat datang di A3 Opinion. Dan ini video pertama. It's my first video. Mohon maaf ya, Ini rada video belagu. pertama. Sesuai dengan judulnya, kita akan bahas obat COVID-19 hanya Rp1.000. Gitu loh. Kalau kita bahas dari COVID-19-nya sendiri, dia kan menyerangnya dari paru-paru ya. Ini gue tulis nyampe penyebab penyakit ini disebabkan oleh coronavirus syndrome. Coronavirus syndrome. Sindrom pernapasan akut berat atau SARS-CoV-2 coronavirus gitu. Virus ini menyebar melalui percikan droplets dan saluran pernapasan yang dilakukan saat sedang batuk atau bersin. Gejala demam 87%. 87% tuh diceknya dari demam. Yang kedua dari batuk kering 67,7%. Yang ketiga keletihan, capek gitu. Kayak keletihan. Ya lu pasti tahu lah keletihannya. Habis itu produksi dahak. Gue produksi dahak tapi gue perokok jadi nggak ada masalah. Dan sesak napas. Nggak. Nah, itu. So, banyak orang yang sekarang lagi gembor-gemborin rapid test, tapi gue dengar dari Ratu Kalijaga itu katanya itu nggak efektif karena itu dari darah. Sedangkan di sini dijelasin lewat droplets, yaitu pernafasan. Dia hidupnya di paru gitu loh. Dia nggak hidup di darah. Lagi pula juga konon katanya, kata dokter Indro Cahyono katanya ya, itu penyakit itu bisa mati dengan suhu beberapa gitu. Jadi dia mati di dalam panas, sedangkan tubuh kita sendiri panas. So rapid test katanya ineffective. I don't know the first because I'm not a doctor gitu loh. Gue bukan dokter. Oke, itu. So yang lebih efektif itu adanya di swab test ya kalau nggak salah, swab test. Habis itu PCR kalau nggak salah sih ya, yang gue baca sih. Tapi emang iya, lu baca aja kalau nggak percaya ya kan. Lu nggak percaya, baca di Wikipedia tentang coronavirus, dia nyerangnya lewat paru. Nah kenapa darah yang dites gitu? Iya gitu. Oke, apa tuh obat Rp1.000? Pasti lu pada bertanya kan tentang itu. Ini bakal di oke. Yang pertama, obatnya itu ada fasting. Dikutip dari headline sendiri, fasting itu increase growth hormone. Satu. Terus kedua, fasting itu improve imun system lewat menguranginya inflamasi atau peradangan. Peradangan sendiri itu terjadi itu seperti cancer, heart attack, serangan jantung, cancer, itu salah satunya dari inflamasi atau peradangan. Dia mengurangi hal tersebut karena konon katanya kalau binatang aja nih, kayak kucing atau apa, atau singa atau apapun lah, nature-nya itu kalau mereka sakit nggak makan. Jadi mereka puasa untuk fokus penyembuhan diri gitu loh, menghentikan peradangan. Karena kalau kita makan ya kita nggak fokus penyembuhan diri gitu. So yang pertama, fasting itu improve immune system. Dicatat nanti di sini, tenang. Habis itu yang kedua, increase growth hormone, hormon pertumbuhan. Jadi kalau lu ada luka, yang nutupin luka lu itu growth hormone, sel darah putih kalau nggak salah. Gue bukan dokter, mohon maaf. Habis itu yang ketiga, ada tadi 1, 2, yang ketiga, dia juga menyehatkan jantung lewat meningkatkan tekanan darah. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah itu dia mengurangi penuaan atau could delay aging and extend health longevity line gitu ya. Itu 4 cara. Dan yang pertama gue ambilnya dari life hack kutipannya. Nanti di sini gue kasih lihat. Di sini gue kasih lihat life hack. Habis itu yang kedua ada dari Healthline. Jadi cuma 2 ini doang kutipannya, Healthline sama life hack. Nanti gue edit di sini, ada foto-fotonya biar lu bisa cek. Nah, itu obat pertama. Kita ke obat yang kedua, yaitu lewat yoga. Yoga sendiri itu bisa meredus inflamasi atau peradangan, sama. Itu yang pertama benefitnya. Ini dikutip dari Healthline juga, semut merah, bagus. Habis itu ini nature ya guys. Yang kedua, itu bisa improve heart health juga, karena ketika lo ngelakuin yoga pastinya lo ningkatin heart rate. Dan yang terakhir, ini nanti kutipannya gue langsung gue taruh di sini biar lo bisa baca. Jadi gue nggak bohong-bohong bahasa Inggris tuh, gue aja harus pakai translate. Yang terakhir, bisa mengimprove pernafasan, could help improve breathing. Healthline, lo bayangin, ini kutipannya nanti bakal gue edit semua videonya. So itu obat yang kedua. Dan obat yang terakhir gue satuin aja karena gue nggak ada kutipan. Ini kan katanya ada ibu-ibu dari jam 7 dari jam 7
4 jam sampai jam 11 gitu dia jemur. Jadi udah tau lah orang-orang bahwa berjemur itu baik. Jadi kalau cuma berjemur doang juga nggak bantu ya, imun gitu loh. 3 obat ini kalau dijadiin satu ya semacam serum kan lu kayak lu beli pil nih, itu satu pil itu disatu-satuin hal-hal banyak gitu, dari misalnya kayak apa sih, kayak paracetamol plus ini ya sama. Kalau ini ada di dalam tubuh lu sendiri, lu tinggal ciptain gitu loh. Yang ketiga yaitu matahari, imun sistem, vitamin D, dan pastinya keringat. Jadi dari matahari itu lu dapat imun juga, sama ini 3 hal ini sama kok, vitamin D dan keringat. Keringat itu sendiri ngebuang toksin racun di dalam tubuh dengan matahari. Apalagi kalau lu udah puasa terus lu lakuin di bawah matahari gitu kan, wow banget gitu loh. Yoga, maksudnya ngelakuin yoga, jangan tiduran. So itu dia 3 obat yang tadi gue jelasin. Kalau lo satuin itu semacam jadi pil atau serum yang lagi pada orang cari. So semua ada di dalam diri lo guys, imun, growth hormone, anti inflamasi, itu semua ada di dalam tubuh lo. Gue cuma berbagi aja, jadi cuma 1.000 rupiah, yaitu cuma dengan beli aqua gelas dingin buat lo ngelakuin. So itu aja dulu obatnya. Closing statementnya, 3 hal simpel ini obat terbaik untuk kolornya. Maksudnya corona. So hikmah pelajaran yang didapat dari kolorna ini adalah maybe we have to go back for the culture of a human as a foundation of us. Jadi kultur, sebenarnya ini gue cuma ngajarin balik ke kultur. Puasa, kultur di semua agama juga ada kok. Di Hindu ada puasa, hari Nyepi juga kan harus puasa katanya. Habis itu di Islam juga ada puasa Ramadan. Habis itu di Kristen juga ada puasa, di semua agama ada puasa. Jadi ini kultur sebenarnya. Yoga pun kultur. Ribuan tahun sebelum agama-agama dilahirin kan, Hindu pertama katanya agama tertua, yaitu melahirkan yoga, salah satu mazhabnya. Azan lagi ya Allah. Biar gue buru-buru. So kita harus balik ke kultur yang diberikan orang sebelum kita. Dan maybe itu semua dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang bersih, nggak kayak kita sekarang ini yang terkontaminasi dengan dunia elektronik yang nggak baik kayak gitu. Kayak ya maksudnya ya gaul-gaul kayak gitulah, lu tau lah gaul kayak gitu, ngerusak kultur, ngerusak semua agama, pokoknya dirusak dengan pergaulan yang kurang baik dari luar sana. Sedangkan lu asal tahu aja. Jadi tenang aja. Itu aja dari gua. So nanti bakal gua lanjut lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Gak apa-apa, gak usah di subscribe juga gak apa-apa. Ya kalau di subscribe alhamdulillah, di like juga alhamdulillah, gak di like juga gak apa-apa. So ya apapun alhamdulillah gitu. So goodbye, peace. Chest workout, dan chest workout itu sendiri aku ngelatih di bahu, dada, dan juga tricep. Jadi aku agak keringetan. Dan ini adalah tutorial simple yoga atau biasa dipanggil dengan Sun Solution ataupun Surya Namaskara. Ada Sun Solution 1 atau Sun Solution 2. Mari kita lakukan. Untuk semua umur ya. Pertama kita meditasi 3 menit. Dicepetin aja, udah 3 menit ceritanya. Pada saat kita meditasi, upayakan nafasnya larinya ke perut dan punggung kita harus netral, lurus. Jangan begini ataupun begini. Jangan. Tetap netral. Kalau kita mulai begini karena capek, undurin palanya. Nah, perlahan-lahan naikin badan. Harus tetap tegak. Oke, 3 menit. Ceritanya udah 3 menit. Oke. Balik ke sini. Posisi cat and cow. Lihat, netral. Ini namanya tabletop. Tarik ke atas. Inhale, exhale, buangkan. Angkat sedikit. Kalau tidak bisa ngangkat nggak apa-apa, normal. Ambil netral. Ulangi 2 kali dan nafasnya harus ditahan 5 pernafasan. Nafasnya pelan-pelan ya guys, jangan buru-buru. Contoh. 1, 2, contoh udah 5. 5, oke. Sama kayak gini ya. 1, 2, udah 5 tuh. Dah. Oke, sekarang posisi balik lagi, duduk. Luruskan kakinya. Boleh loncat, atau kalau buat yang tua boleh melangkah. Posisi lurus, kalau tidak mampu tekuk tidak apa-apa, atau lurus kalau mampu tidak tekuk saja. Tahan di sini 5 nafas. Nah, terakhir ya, buang. Udah 5 nafas, buang
satukan. Kalau tidak bisa, tekuk saja. It's okay. Ambil atas ke atas, tarik. Spine-nya lurus. Fokus nafasnya di perut. Rib cage-nya dibuka. Ini rib cage dibuka. Udah. Surya Namaskara 1. Buang. Balik ke sini. Kalau tidak mampu melakukan ini, tekuk lututnya sedikit. Mampu ini, ambil. Sudah 5 nafas. Buang. Satukan. Jika tidak mampu lurus, maka tekuk. Oke, dari sini luruskan lagi, ambil nafas. Semuanya 5 nafas ya. Bagi yang muda boleh jump. Bagi yang tua, melangkah. Agar mengamankan kamu punya lutut. Sesudah di sini, kita lakukan chaturanga. Jauhkan badannya, chaturanga. Perlahan. Tegakkan lagi, anak muda. Anak muda. Orang tua, taruh lututnya perlahan, turunkan. Tidak mampu juga, ya sudah. Langsung saja. Dari sini, turunin, gak usah pakai push up. Taruh badannya aja. Dari sini, tegakkan loctus, half loctus, bisa full loctus. 5 nafas, semua 5 nafas. Tegakkan. Atau yang disebut up dog. Ingat, kita berdirinya di ujung kaki, bukan di lutut. Ujung kaki. Ambil nafas, sudah 5 nafas, buang. Downward dog. Oke, 5 nafas juga di sini. Jika tidak mampu kakinya untuk lurus, tekuk. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau lurus juga tidak apa-apa. Sesudah itu kita langkah ke depan. Bagi yang tua, yang muda, atau yang mampu sudah handstand, sedikit jump. Jump. Susah kan? Oke. Dari sini naik lagi ke atas. 5 nafas. Lakukan ini di bawah matahari. Sesuai yang tadi saya katakan di dalam presentasi, ini salah satu mazhab dari Hindu, yaitu yoga. Oke, Surya Namaskara kedua. Bedanya, sudah 5 nafas, turunkan. Harus tetap lurus ya. Harus tetap lurus. Jangan sampai melengkung. Jangan. Tidak melengkung ya, harus tetap lurus. Tangannya tidak melengkung. Punggungnya tidak melengkung. Lurus. Lempar ke bawah kayak tadi. Ambil nafas, 5 nafas saja. Buang. Tekuk kalau tidak mampu. Dari sini, jump ke belakang. Chaturanga. Plank pose dulu. Jauhkan chaturanga yang tidak mampu kayak tadi ya, lututnya. Up dog. Dari up dog, udah 5 nafas, buang ke downward dog. Perbedaan Surya Namaskara 1 dan kedua adalah satu kaki majukan, mau kanan atau kiri dulu terserah. Naikkan, tetap posisi lurus. Nah, sini lihat kakinya, yang belakang harus tetap aktif. Jadi tidak condong ke depan belakang, tidak condong ke depan. Harus dua-duanya aktif. Luruskan. Tahan 5 nafas. Luruskan punggungnya, balik ke awal. Plank pose. Chaturanga. Up dog. Buang. Downward dog. Ganti kaki. Balik lagi ke warrior 2. Oke. 5 nafas, turun lagi. Chaturanga sekali lagi. Up dog. Ini semua 5 nafas, ini gue cepetin. Balik ke up dog. Boleh loncat atau ngelangkah bagi yang tua. Loncat setengah handstand. Balik ke bawah, ambil nafas, luruskan pinggang. Buang ke bawah. Balik ke squat stand yang tadi. Tetap lurus, jangan melengkung-melengkung. Lurus. Buang. Lakukan gerakan yang tadi. Surya Namaskara 1 dan 2. Itu 2 set setiap Surya Namaskara. Dan lakukan setiap pose itu 5 nafas. Itulah masukan saya yang simple banget, yoga di rumah, nggak ribet-ribet ngelipat kaki, ngelipat kepala semua jadi satu. Seperti kertas nggak? Simple sekali. Lakukan di bawah matahari sambil puasa. Semuanya ini sistemnya balik lagi ke progressive overload. Jadi kalau nggak kuat pose 16 jam, is okay 12 jam.
Yoga 10 menit 20 menit is enough. Matahari 15 menit sampai 30 menit is enough. Dan ingat, mataharinya jam 10 sampai jam 3. Jangan kayak ibu-ibu yang jam 7 sampai jam 11, membahayakan tubuh. Itu saja masukan dari saya tentang yoga. Selamat tinggal, jangan ditinggal. Oke, just tambahan, cuman ingetin, this video is not a settingan, is the real me. Oke, is the real me. And seperti biasa gue bikin video di jalanan, so gak ada settingan di sini, itu real. Jadi kalau gue salah, gue mohon maaf. Kalau ada komen atau masukan, just comment in below of my videos. And thanks for watching. Yeah, bye.